Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Maulana Sofa dari kelas D Fikih Muamalah Faraid, dengan NIM 060401247175. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 tentang metodologi perhitungan waris. Eh, Ilmu faraid atau hukum waris dalam Islam itu merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki posisi sangat penting sebab berkaitan langsung dengan hak individu, kepemilikan harta serta wafatnya seseorang. Nah, menentukan langkah awal pembagian waris itu mengetahui istilah yang digunakan dalam pembagian waris, yaitu asal masalah, ada durus, terus saham, majmu siham. Terus mengetahui golongan atau kelompok waris itu tuh harus mengetahui ashabul furud, zul qorobah, zul arfam. Nah, di sini identifikasi ahli waris yang berhak pewaris dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176 ini terdiri atas orang tua atau ayah atau ibu dan kerabat. Al-waladin dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu telah meninggal. Demikian pula pengertian anak dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas ke bawah dan garis ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris istri atau suami. Nah, selanjutnya menghitung bagian dzawil furud. Suami itu mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak. Nah, dan 1/4 jika ada anak. Istri mendapatkan 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Ayah mendapatkan 1/6 jika ada anak dan mendapatkan sisa jika tidak ada anak. Ibu mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak dan tidak ada 2 saudara atau lebih, serta 1/6 jika ada anak atau 2 saudara atau lebih. Kakek dan nenek jika tidak ada ayah atau ibu, mereka mendapatkan bagian yang sama seperti ayah dan ibu. Saudara seibu mendapatkan 1/6 jika seorang diri dan 1/3 jika lebih dari satu. Menghitung bagian asobah. Asobah binafsi itu laki-laki yang mewarisi karena kedudukannya yang punya hak sendiri tanpa terkait dengan ahli waris lain. Ashabul ma'al ghair, saudara perempuan kandung atau seayah pewaris yang mewarisi bersama-sama dengan keturunan perempuan pewaris, yaitu anak perempuan dan atau cucu perempuan laki-laki. Ashabul bil ghair, perempuan yang mewarisi karena didampingi asobah binafsihi yang sederajat. Perempuan yang semula berkedudukan sebagai dzawil furud, tetapi karena ia mewarisi bersama dengan saudaranya yang laki-laki maka berubah menjadi asobah. Menyelesaikan kasus aul. Aul itu kondisi ketika jumlah bagian ahli waris melebihi total harta yang tersedia sehingga bagian mereka berkurang secara proporsional. Penyebabnya itu terjadi jika semua ahli waris berasal dari golongan dzawil furud sehingga pembagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran tidak mencukupi seluruh bagian yang seharusnya diterima. Nah, solusinya jumlah asal masalah itu ditingkatkan agar seluruh ahli waris mendapatkan bagian meskipun kadar bagiannya berkurang. Contoh, suami seharusnya mendapatkan setengah, namun setelah terjadi aul bagian itu bisa berkurang menjadi 1/3. Menyelesaikan kasus rod. Secara bahasa, rod berarti mengembalikan. Secara istilah, rod adalah pengembalian sisa harta warisan kepada para ahli waris dzawil furud ketika tidak ada ahli waris asobah dan masih terjadi kelebihan harta setelah pembagian awal. Syarat terjadinya rod itu ada ashabul furud, terdapat kelebihan harta dari asal masalah, tidak ada ahli waris asobah. Terus
Kesimpulannya yaitu metode penghitungan waris Islam penting untuk memastikan hak ahli waris sesuai syariat. Prosesnya meliputi identitas ahli waris, penetapan dzawil furud dan asobah, serta penyelesaian kasus aul dan rod. Penggunaan tabel atau aplikasi modern membantu ketepatan dan efisiensi perhitungan. Dengan memahami metode ini, pembagian waris dapat terlaksana secara adil, sistematis, dan sesuai ajaran Islam demi tercapainya keadilan sosial dan penjagaan harta. Sekian penjelasan saya dari bab 10. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.